wabarakatuh. Alhamdulillah, na'budu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahidul syafa'ah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Anugerah yang Allah berikan kepada kita tentunya malam ini adalah kita masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul bersama dalam rangka mujahadah muasyafah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, memohon maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa pada malam Selasa ini kita bertawasul istighosah, membaca kalimat thayyibah, berzikir, bertahmid, bertasbih, membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendoakan para ahli kubur yang telah mendahului kita. Harapan kita tentunya malam ini merupakan bagian dari catatan ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi bagian tabungan kita di mana kita telah kembali ke rahmatullah, akan menjadi satu wasilah datangnya rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk awal pada pertemuan malam ini Habib Syekh Al-Habsyi akan mengisi Mu'jazatul Hasanah. Tafadhal. Tiga perkara yang ada pada manusia, kalau tidak tiga perkara ini ada pada manusia, maka manusia itu akan jadi orang yang beruntung. Yang pertama adalah taufik, yang kedua adalah hidayah, yang ketiga adalah inayah di dalam mencapai taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beruntung itu adalah orang yang mendapatkan taufik, yang mendapatkan hidayah, yang mendapatkan inayah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua, apakah taufik itu? Ya, kita sering mengucapkan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taufik itu apa? Hidayah itu apa? Ya, kadang-kadang kita gampang melupakan taufik, tapi kita nggak paham dengan arti taufik. Beda antara taufik, hidayah, dan inayah. Adapun taufik adalah bimbingan Allah untuk mencapai keridhaannya, taufik. Adapun hidayah adalah petunjuk dari Allah sama untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan inayah adalah pertolongan Allah untuk apa? Sama untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup ini yang pertama adalah ridho. Kalau sudah ridho Allah,
maka semua akan berjalan sesuai dengan kebajikan-kebajikan, sesuai dengan kebahagiaan. Inayah pertolongan Allah bisa Allah berikan kepada orang kafir sekalipun, kepada siapapun akan Allah berikan, kepada semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Mereka bisa hidup di muka bumi ini karena inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mau orang soleh, mau orang murtad, mau orang musyrik, siapa saja dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka kalau tidak dapat pertolongan oleh Allah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka tak akan bisa hidup di muka bumi ini. Mereka dapat rezeki, mereka dapat hidup bahagia karena inayah. Tetapi taufik dan hidayah itu tidak gampang. Ya. Taufik dan hidayah itu tidak gampang. Ya. Taufik adalah bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Orang bisa dapat taufik, ya, tapi tidak dapat hidayah. Orang bisa dibimbing oleh Allah tapi tidak dapat petunjuk untuk melakukannya. Orang dapat hidayah, dapat petunjuk dari Allah SWT, tapi dia tidak dapat taufik, tidak juga sampai melakukannya. Maka taufik dan hidayah itu merupakan satu kesatuan. Setelah dia dibimbing oleh Allah SWT, kemudian dia dapat hidayah, petunjuk untuk segera melaksanakan perintah Allah SWT. Oleh karena itu, ditambah lagi dengan inayah, pertolongan, Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hidayah adalah sesuatu yang sangat berharga, yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Jadi tidak bisa orang itu memberikan petunjuk, memberikan hidayah kecuali atas petunjuk Allah. Jadi hidayah itu bisa melalui pikiran, bisa melalui pandangan, bisa melalui pendengaran. Ada orang melihat, orang kafir melihat bagaimana suasana Mekah. Dia lihat orang dengan mudahnya berbaris ketika dipanggil sholat dengan takbir. Mereka kagum. Sampai mereka katakan, sampai dia katakan, begitu indahnya umat Islam. Dan dengan penglihatan itu, pendengaran itu, dia dapat hidayah. Dalam surat Al-Qasas ayat 56, ini ada asbabun nuzul. Satu ayat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan wahyu. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menyaksikan hadir di tempat siapa? Abi Talib. Abi Talib itu siapa? Pamannya Nabi kita Muhammad SAW, yaitu bapaknya Sayyidina Ali. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengucapkan kalimat karena dilihat pamannya sedang sakratul maut, maka Rasulullah SAW mengatakan kalimat La ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah agar aku bisa bersaksi, agar aku bisa bersaksi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu ada siapa? Ada Abu Jahal. Ya. Abu Jahal bin Kisah. Kemudian ada Abdullah, ya, bin Abi Umayyah, bin Abi Umayyah. Maka kata Abu Jahal, wahai Talib, Abu Talib, apakah kamu tidak suka dengan adat istiadat kita? Sementara Rasulullah SAW ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi Abu Jahal bin Hisam mengatakan, wahai Abu Talib, apakah engkau tidak suka kepada apa? Kepada adat istiadat kita? Rasulullah merasa terpukul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa terpukul. Maka Allah Subhanahu Wa Taala di asbabun nuzul turunlah surat siapa? Al-Qasas ayat 56. Gimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaka la tahdi." Sesungguhnya kamu ya Muhammad la tahdi, tidak bisa memberikan hidayah, petunjuk. Man ahbabta,
dari siapa yang kamu kasih, dari siapa yang kamu sukai. Walakin Allah yahdi may yasha. Sesungguhnya Allah lah yang bisa memberikan petunjuk kepada yang Dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah Maha mengetahui siapakah yang pantas mendapatkan petunjuk. Maka petunjuk ini datang dari Allah. Termasuk kita bisa duduk di tempat ini, kita berzikir, kita akan bertawadhu, bermunajat kepada Allah atas petunjuk Allah, atas taufik dari Allah, dan atas inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam ini saya mengajak kepada semuanya, selagi kita dapat hidayah, selagi kita dapat taufik, selagi kita dapat inayah, mari pelihara itu. Karena setiap hari Allah itu sebetulnya memberikan kepada kita apa? Hidayah. Cuma ada orang yang mengambilnya, ada orang yang membiarkannya petunjuk itu. Bukan sedikit orang-orang kafir, orang-orang yang non Islam tahu kebenaran Islam, tahu ajaran Islam, tapi mereka tidak mau mengambil petunjuk itu. Ya, mereka diberikan taufik, dibimbing oleh Allah, bisa melihat orang Islam demikian, bisa demikian, tapi mereka tidak mau mengambilnya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang saya cintai, selagi kita ada kesempatan mendapatkan petunjuk dari Rabb kita, mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik, mendapatkan inayah dari Allah Taala, kita manfaatkan dan syukurilah apa yang bisa kita lakukan. Karena seseorang bisa bagaimana itu karena taufik, hidayah, syukuri dan manfaatkan sebaik-baiknya. Karena kita tidak tahu. Kalau Allah sampai mengambil hidayah dari kita, bisa jadi kita jadi murtad. Na'udzubillah wa tsumma na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah, rahmatullah. Jadi hidayah ini mahal. Ya. Ya, kecuali orang-orang yang diberikan oleh Allah SWT. Bahkan Rasulullah SAW pun tidak bisa memberikan hidayah, tidak bisa memberikan petunjuk kepada pamannya pun sendiri. Karena hanya Allah lah yang memiliki hidayah. Nah, Rasulullah SAW di dalam surat Al-Qasas 56 ini merasa kecewa sehingga turun wahyu tadi. Akhirnya apa yang terjadi, saudara-saudara? Rasulullah SAW kemudian berdoa kepada Allah untuk apa? Ya, ini lihat supaya jadi gambaran kita juga. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk memohon ampunan terhadap siapa? Terhadap Abu Bakar, terhadap Abu Talib. Ya. Allah, ya Rasul minta kepada Allah, ya Rabb, ini pamanku, ini yang memelihara aku, ini yang membesarkan aku, ini yang memelihara menjaga aku, menyayangi aku. Allah menjawab dalam surat At-Taubah ayat 113. Ya, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kana nabiyyi. Ya. Maka tidak pantas sesungguhnya nabi walladzina amanu, dan orang-orang beriman, ayastaghfiru, memohonkan ampun, lil musyrikin, kepada orang-orang musyrik. Nah, jadi kita nggak bisa, kalau saudara kita yang musyrik kita doakan, nggak bisa. Nggak bisa kita doakan kepada mereka. Tidak bisa kita walau karena, ya walaupun mereka ini apa? Walaupun mereka itu apa? Ulil kurba, dekat dengan kita, saudara kita. Kalau musyrik, kalau kafir, kita tidak bisa mendoakan mereka. Al-ayat. Ya. Jadi kita mendoakan mereka nggak bisa. Ya. Sambungan di sana, mimbadi ma bayana. Dan bagi mereka itu sesungguhnya, mereka kita sudah tahu, mereka itu adalah tetap tidak bisa kita doakan. Jadi saudara-saudara rahimakumullah, maka di dalam surat tadi
At-Taubah ya. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Dan sebelumnya kita sudah ketahui bahwa sesungguhnya orang-orang musyrikin itu tempatnya di neraka jahanam. Jadi kita nggak bisa doakan orang musyrik. Yang jadi kesimpulan daripada kajian kita malam ini adalah ya, yang pertama, beruntunglah kita mendapatkan hidayah, taufik dan inayah dari Allah SWT, sehingga kita bisa sholat, kita bisa berzikir, kita bisa baca Quran, kita bisa melakukan amal-amal soleh. Maka setiap kita selesai melakukan amal-amal soleh, jangan lupakan kita ucapkan Alhamdulillah. Ya, sudah sodako, Alhamdulillah saya bisa sodako. Selesai sholat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah kita bisa sholat. Selesai baca Quran, Alhamdulillah kita bisa baca Quran. Syukuri tentang apa-apa yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Karena taufik, hidayah itu tidak mudah kita dapatkan kecuali orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Taufik, hidayah tidak mudah didapatkan oleh seseorang kecuali Allah berikan kepada mereka yang insya Allah akan jadi ahli-ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Orang yang dapat taufik, dapat hidayah, dapat inayah, insya Allah akan apa? Akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak tahu apakah kita akan masuk surga atau tidak, itu bukan urusan kita. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berkata, minkum min ahadin, sesungguhnya di antara kamu semua itu, ya, di antara kita ini, manusia umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ila kutiba, ya, kecuali mereka itu sudah apa? Sudah ma'uduhu minan nar atau minal jannah. Allah sudah tetapkan, dituliskan dia bakal masuk surga atau bakal masuk neraka. Nah, tidak ada jaminan siapapun, kiai, ustaz, habib masuk surga, tidak, hanya Allah yang tahu. Kiai bisa jadi murtad, habib bisa menjadi murtad, ada kali habib yang murtad, banyak yang masuk Syiah. Loh, yang masuk Syiah, yang mengajar yang masuk kafir, masuk Kristen, yang masuk agama bukan keluar dari Islam. Kiai yang murtad banyak, kiai yang murtad juga. Ya, kiai yang kufur banyak juga. Naudzubillah. Surga tidak bisa kita beli dengan amal-amal kita, tidak bisa. Naib tidak akan laku amal-amal kita. Kita dibandingkan dengan apa kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita saja. Itu belumlah cukup ya menjadikan amalan kita untuk membayar atas anugerah yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa masuk surga kecuali apa? Rahmatnya Allah, cintanya Allah, ridhonya Allah. Nah, itu yang menjadikan akan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun demikian, ahli-ahli surga insya Allah memiliki ciri-ciri. Salah satu dari ciri-ciri adalah ahli surga adalah mereka yang selalu ingin hidup ini lebih baik di dalam segala hal yang baik-baik. Itu ciri surga. Jadi kalau orang tidak mau jadi lebih baik hidupnya, nah itu ahli neraka. Tapi kalau orang ingin selalu hidupnya tambah baik, meningkatkan ibadahnya, memperbanyak kebajikannya, menjadikan dirinya manfaat untuk sesama hambanya, insya Allah itulah yang nanti akan jadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Tapi kalau orang tidak memiliki kesadaran, tidak punya masa depan yang jelas, yang dipikir dia hanya dunia dan dunia saja. Yang dia pikir bulus, tidak pernah berpikir bahwa akhirat itu pasti bakal terjadi. Demi Allah, mereka akan jadi orang-orang yang menyesal. Maka malam ini kita syukuri apa yang masih Allah anugerahkan kepada kita. Taufik, hidayah, inayah, kita masih mau berzikir, kita masih mau bertawajuh, membaca bagian ayat Quran, membaca kalimat thayyibah, bersalawat kepada Rasulullah. Kemudian kita masih bisa mengirim doa kepada ahli-ahli kubur.
ya, dalam keadaan mukhlishina lahuddin, dalam keadaan ikhlas kepada karena kita ingin hidup ini ke depannya punya bekal, ya, punya kebajikan nanti akan kita bawa, ya, karena apapun yang di muka bumi ini, ya, tidak ada yang bermanfaat kecuali yang digunakan untuk fisabilillah. Waktu kita, harta kita, tenaga kita, inilah yang akan jadi manfaat. Makanan yang kita makan jadi harta yang kita wariskan bisa jadi musibah kepada keluarga kita. Tapi amal jariah kita, amal-amal soleh kita, itu yang nanti akan kita bawa kembali ke rahmatullah. Kita mati di dalam kubur, 3 perkara antar kita. 1, apa? Sana keluarga kita. 2, kekayaan kita, mobil kita. Mobil kita mungkin yang antar kita. Bawahan-bawahan kita. Yang 3, amal soleh kita. Yang 2 bakal kembali. Yang 1 yang akan ikut dengan kita. Apa? Amal ibadah kita ketika di muka bumi. Jadi hadirin rahimakumullah, saya mengajak dengan keuntungan yang Allah berikan kepada kita, taufik, hidayah, inayah. Mari di antara kesibukan kita mencari kehidupan dunia, jangan lupa bahwa kita bakal kembali ke rahmatullah dan semuanya sudah dijadwalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak tahu jadwalnya siapa dulu, ya. Allah sudah ada jadwalnya nih. Ya, tulis jadwalnya siapa. Dan demi Allah, orang bahagia pun pasti pengen hidup lagi, apalagi orang sengsara. Ini orang mati dikubur, dia akan minta hidup lagi. Karena kurang ibadahnya, pada dia bahagia. Ya Allah, hidupkan lagi saya bisa selamat. Kenapa? Karena saya sering silaturahim. Hidupkan kembali saya Allah. Saya akan menggunakan waktu saya semuanya untuk silaturahim. Demi Allah itu pasti terjadi. Ya, apalagi orang celaka. Di dalam kubur. Oleh karena itu, ya, hadirin rahimakumullah, ya, di antara selingan kita, kalau ada yang meninggal, cobalah kita ikut mengantar jenazah. Lihatlah kuburan itu oleh kita dan katakan ke dalam diri kita, aku pun akan demikian. Ya. Jadi jangan kita mikirnya yang indah-indah saja, kenikmatan dunia, kelezatan dunia itu pasti akan berpisah. Ya, tempat tidur indah yang kita miliki akan kita tinggalkan. Rumah gede yang kita tempati akan kita tinggalkan. Semua apa yang kita punya selesai ketika kita kembali ke Allah. Jadi mari syukuri taufik, hidayah, inayah yang Allah berikan kepada kita, ya, untuk apa? Untuk jadikan tabungan kita, ya, dengan hidayah, taufik dan inayah ibadah kita, insya Allah jadi catatan tabungan kita. Gimana kita kembali ke rahmatullah, maka tabungan itu akan diberikan. Pertama dikubur. Di kubur yang pertama akan Allah lihat. Seseorang mati, yang pertama akan Allah lihat dulu apa? Sholatnya dulu. Ya, sholat. Oh, sholatnya bagus, usulnya bagus. Jadi cahaya terang benderang. Akan cari cahaya terang benderang. Kalau nggak sholat, silakan. Dan dosa apapun, ya, ini selingan. Dosa apapun, ya, tidak ada sebanding dengan sholat, meninggalkan sholat 1 waktu saja. Jadi hidayah, inayah, taufik ini kita syukuri dan gunakan. Dan paling pertama kita menyempurnakan ibadah sholat kita, ya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mengajarkan untuk kesempurnaan ibadah sholat itu yang pertama adalah bagaimana memperbaiki mutahharah kita, wudhu kita perbaiki, ya, karena benar wudhunya insya Allah sholatnya akan diterima. Nggak benar wudhunya walaupun fatihahnya bagus akan diterima. Mulai kita kaji kembali karena kita umur kita tidak tahu kapan kita bisa kembali, kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Amin. Syukurilah setiap kita bisa melakukan amal ibadah kita. Bisa saya dari sini, kamu pulang katakan, alhamdulillah ya Allah saya masih bisa berzikir. Alhamdulillah ya Allah saya masih bisa kumpul dengan kawan-kawan dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah ya Allah saya bisa melakukan, ya, sunnah-sunnah yang diperintahkan oleh Engkau dan Rasulmu. Selesai salat, alhamdulillah ya Allah. Selesai baca.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ghufranaka rabbana walikal masir. Bismillahirrahmanirrahim. Syai'un la wala bis sama'i wa huwa sami'ul alim. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Ya insyaallah ada waktu lagi minggu depan insyaallah masih perkenankan kita berkumpul tempat ini, kita bisa berkumpul melanjutkan kajian-kajian dan lainnya insyaallah. Mari kita mulai saja zikir kita.